Partai Solidaritas Indonesia atau PSI membuka lowongan kerja untuk mengisi kursi ketua umum yang kini diduduki Kaesang Pangarep. Berdasarkan keterangan pers PSI, pembukaan loker itu dimulai pada 13 Mei hingga 31 Mei 2025. Adapun syarat-syaratnya adalah sehat jasmani dan rohani, tidak pernah atau sedang melakukan praktik diskriminasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindakan lain yang merendahkan martabat kemanusiaan lain, serta setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minat? Tunggu dulu. Selain itu, ada 2 syarat lainnya yang mesti terpenuhi, yakni terdaftar sebagai anggota PSI, serta mendapatkan dukungan minimal dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah dan 20 Dewan Pimpinan Daerah PSI. Setelah terkumpul para pendaftar, pada 18 Juni 2025, PSI akan mengumumkan para kandidat ketua umum dan daftar pemilih tetap yang memiliki hak suara untuk memilih calon ketua umum. Kemudian, pada 19 Juni hingga 11 Juli 2025, para calon ketua umum PSI diberikan ruang dan waktu untuk kampanye. Setelah itu, pada 12 Juli hingga 19 Juli 2025 akan dilakukan pencoblosan secara daring. Adapun pemenangnya akan diumumkan pada 19 Juli 2025 yang rencananya bakal dilangsungkan di Solo, Jawa Tengah. Ketua Steering Komite Kongres PSI, Andi Budiman, mengatakan pemilu raya untuk memilih ketua umum PSI ini menggunakan sistem 1 anggota 1 suara dengan memanfaatkan platform e-vote. Kendati mengklaim sebagai partai politik anak muda, Andi berharap agar Jokowi, mantan Presiden Indonesia yang kini hampir berusia 64 tahun, ikut mendaftar sebagai calon ketua umum. Kemudian apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan, Mas. Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama ya. Jadi masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box. Jadi begitu Pak Jokowi bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketua umum dipilih secara langsung dan lain sebagainya, kami di internal itu mulai melihat-lihat di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, dan ternyata benar. Di banyak tempat di dunia ini, partai-partai anak muda itu sudah lebih dahulu melakukan ini. Sejak didirikan pada 16 November 2014, hingga saat ini PSI sudah mengalami 3 kali penggantian ketua umum. Mulai Grace Natali, yang sebelumnya dikenal publik sebagai pembaca berita televisi, lalu diganti Giring Ganesa yang sebelumnya menjadi vokalis band, dan kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep, anak bungsu Joko Widodo alias Jokowi. Kendati baru 2 hari jadi anggota PSI, Kaesang dipercaya untuk menjadi ketua umum Partai Mawar Putih itu, menggantikan Giring Ganesa. Keputusan tersebut membuat geger publik. Lantaran di saat bersamaan, Jokowi masih menjabat Presiden Indonesia dan tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Namun, manuver itu ternyata tidak membuat PSI lolos ambang batas parlemen lantaran perolehan suara nasional masih di bawah 4%. Dalam pemilu 2024, PSI harus puas dengan perolehan 2,8%, sehingga tidak bisa menempatkan kadernya di DPR RI. Kegagalan serupa dialami PSI dalam pemilu 2019 yang finish dengan raihan 1,8% suara.